Kitab Hakim-Hakim. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku. Dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Di Besek, mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memohon sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya, lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah sesuai Ahimah dan Salma. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya kepadanya, berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Keturunan Hobab ipar Musa, orang Keni itu, maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya. Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan penduduk Sefar. Mereka menumpas kota itu. Sebab itu, kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu. Dan dari sana telah dihalaukannya anak-anak yang 3 itu. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu,
Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong, tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini. Maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Lalu ditunjukkanlah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu. Dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yebleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya. Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Geser. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang Rodi. Suku Asyar tidak menghalau penduduk Akum, penduduk Sidon serta Ahlak, Akshid, Helba, Afek, dan Rehob. Sehingga orang Asyar itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Anak, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anak itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Harheres, di Ayalon, dan di Saalbim, walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang Rodi. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabi, dari Sela, terus ke Anak. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuh, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu." Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres,
di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat takut. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin, dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana, supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa.
Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnyalah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja," kata Eglon. "Diamlah dahulu." Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas, di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, dan ditikamkannya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, "Tentulah ia membawa air di kamar rumah peranginan itu." Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu.
maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seir. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu, mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu, Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anak. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju," kata Deborah. "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zaanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan kamu?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya, dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak.
sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta, dan tentara itu sampai di Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah, tuanku. Silakan masuk. Jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit. Aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelepisnya, sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia, dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati, tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Pada hari itu, bernyanyilah Deborah dan Barak di Babilon. Demikian. Karena pahlawan-pahlawan Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu. Ya pemuka-pemuka, kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan umat-Mu, bagi Tuhan Allah Israel. Ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Yang dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam.
sampai engkau bangkit, Deborah. Bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak tersisa di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan, kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbunan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedukunan di Israel. Pada waktu itu, turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah, Deborah, bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terlupa. Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim, mereka datang ke lembah, mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskar. Dari suku Makhir, turunlah para panglima, dan dari suku Zebulon, orang-orang pembawa tongkat penggerak. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal kata-kata? Suku Asher duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu, raja-raja Kanaan berperang dekat Taanak pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperboleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh.
dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota merah, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadi. Tangannya diulurkannya mengambil patung. Tangan kanannya mengambil Dipukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu remah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu remah dan tewas. Di tempat ia remah, di sanalah orang itu tewas digagahi. Dari jendela, Ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkat. Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawabnya. Dan dia sendiri juga membantu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya? Gaji seorang jua untuk setiap orang jarahan. Kain berwarna sehelai jua untuk Sisera. Jarahan kain sulaman aneka warna sehelai jua untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu, sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba, atau lembu, atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya,
dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang menuntut kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu." Firman-Nya, "Aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefah tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu. Letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan.
mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga, Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan, kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu, berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar. Dia harus mati karena ia telah merobohkan mesbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mesbahnya itu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu, Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asher, Sebulon, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya, pagi-pagi ia bangun. Dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja. Biarkanlah aku 1 kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun.
Adapun Yerubbaal, itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu, mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu, berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh, dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian
dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginya ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluk di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku, dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempat sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Sita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali, dan dari suku Asyer, dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara, dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan.